Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, sebelum kita melakukan perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 dengan bahasan materi teori belajar, behaviorisme, konstruktivis, dan sosial. Meskipun nanti di dalam juga ada perbandingan untuk teori kognitif dan teori humanis. Namun sebelum kita membahas teori tentang teori belajar ini, terlebih dahulu kita mengingat kembali beberapa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada mata kuliah psikologi ini kemarin kita telah mempelajari beberapa hal, antara lain yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi individu. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa setiap individu itu pastinya berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, kemudian dari lingkungan sendiri dipengaruhi oleh pekerjaan orang tua, pengaruh dari semangat orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian hal tersebut juga diperkuat dengan teori individu yang sudah disampaikan oleh beberapa tokoh, yang mana ada tokoh yang menyampaikan bahwa perbedaan individu disebabkan karena perbedaan cairan yang ada di tubuh, perbedaan bentuk tubuh, genetik, dan lain sebagainya. Yang mana dapat kita simpulkan kita sebagai pendidik tidak bisa menyamakan peserta didik kita satu dengan yang lainnya karena memang mereka semua berbeda. Maka kita juga harus memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan tersebut. Dalam proses pembelajaran, karena mereka berasal dari faktor-faktor yang berbeda, berasal dari individu yang berbeda, maka proses pembelajaran yang dilakukan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar itu pastinya berbeda. Beberapa masalah yang dihadapi pada proses belajar pada individu-individu tertentu antara lain karena keterbatasan kecerdasan, kemudian minimnya minat dan bakat, minimnya motivasi, dan masalah-masalah belajar lainnya. Masalah tersebut juga akan mempengaruhi faktor pembelajaran yang kita lakukan. Misalkan saja, siswa yang memiliki motivasi bagus dan motivasi kurang, pastinya proses pembelajarannya berbeda. Siswa yang berasal dari keluarga yang bisa memfasilitasi fasilitas yang memadai dengan fasilitas yang kurang, pastinya berbeda perkembangannya. Begitu juga yang bisa memfasilitasi gizi yang baik dengan gizi yang buruk, pastinya juga pengaruhnya berbeda. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari bahwa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar setidaknya ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemarin teman kita juga sudah menyampaikan di lapangan kedua faktor tersebut yang lebih dominan mempengaruhi kesuksesan proses pembelajaran adalah dari faktor internal sendiri. Karena faktor internal itu bisa tumbuh dari diri sendiri, memiliki pemahaman tentang tanggung jawab, memiliki pemahaman tentang arti belajar secara individu yang tidak perlu pengaruh dari orang lain. Sedangkan faktor eksternal itu membutuhkan pengaruh dan apresiasi dari orang lain. Maka karena kita sudah mengetahui faktor yang lebih baik untuk ditingkatkan adalah faktor internal, maka kita sebisa mungkin bagaimana meningkatkan faktor semangat belajar dari internal siswa agar bisa tetap
melakukan proses pembelajaran agar semangat melakukan perubahan menjadi lebih baik yang timbul dari dirinya siswa masing-masing. Kemudian dalam melakukan proses pembelajaran, kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya teori belajar. Saat ini kita sedang tidak memperlihatkan teori yang tepat, teori yang paling bagus mana, teori yang paling buruk mana, atau tidak menyampaikan teori yang terbaik dan teori yang terburuk. Namun kita akan menganalisis kapan saatnya kita menggunakan teori tertentu terhadap masalah tertentu pula yang dihadapi di kelas kita. Beberapa teori belajar yang berkembang di pendidikan antara lain yaitu teori behaviorisme, konstruktivisme, kognitif, humanis, dan teori sosial. Mari kita pelajari satu persatu teori belajar tersebut. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme ini sendiri berasal dari dua kata yaitu behave dan isme. Behave sendiri artinya adalah berperilaku, sedangkan isme adalah aliran. Atau behaviorisme sendiri dapat diartikan sebagai aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sebelumnya telah mempelajari pastinya saat di S1 teori belajar ini. Kunci dari teori behaviorisme ini adalah adanya stimulus dan respon yang akan melakukan perubahan. Seseorang akan berubah tergantung dari stimulus yang diberikan. Atau respon seseorang akan bergantung kepada stimulus yang diberikan. Teori behaviorisme ini memiliki banyak tokoh. Beberapa tokoh diantaranya adalah Thorndike. Thorndike sendiri mengartikan bahwa belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang dan kepuasan. Rasa senang atau kepuasan pada diri siswa bisa timbul sebagai akibat dari mendapatkan pujian atau ganjaran dari gurunya. Nah, bagaimana implementasi kapan saatnya kita menggunakan teori behaviorisme? Kita sudah bisa mengambil kata kuncinya. Dari pengertian yang tadi disampaikan bahwa kata kunci dari behaviorisme adalah di sini disampaikan perubahan perilaku. Maka kapan saatnya kita menggunakan behaviorisme? Behaviorisme digunakan dalam proses pembelajaran jika tujuan pembelajaran kita adalah akan merubah perilaku seseorang. Misalkan saja ada suatu kasus di kelas Bapak Ibu. Misal ada laporan dari orang tua, ternyata perilaku anak di rumah itu tidak sopan. Perilaku anak di rumah itu suka membantah dan lain sebagainya. Guru akan ikut andil dalam menyelesaikan kasus tersebut. Maka alternatif solusi yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan teori belajar behaviorisme. Dalam merubah perilaku yang tadinya di rumah itu tidak manut, tidak nurut, yang di rumah suka membantah, tidak menghormati orang tua ini, akan dirubah perilakunya menjadi seseorang yang berbakti, seseorang yang menurut terhadap orang tua, seseorang yang tidak membangkang dan mudah diajak untuk belajar. Maka teori behaviorisme ini menawarkan caranya adalah dengan melakukan stimulus agar respon yang diberikan sesuai dengan stimulusnya.
Maka kalau kita menginginkan anak itu akan baik kepada orang tua, kita beri stimulus-stimulus. Misalkan, stimulusnya dengan melakukan dongeng atau storytelling yang berhubungan dengan berbakti kepada orang tua, kemudian peran orang tua saat kita kecil, bagaimana kasih sayang orang tua kepada dia, bagaimana jika nanti orang tua sudah tidak ada. Lah kita selalu memberikan pesan-pesan moral sebagai wujud stimulus yang diberikan kepada anak. Jadi misalkan diberikan dongeng seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua, kemudian akibatnya apa, agar respon yang diberikan nantinya adalah sikap perubahan perilaku di rumah berdasarkan stimulus-stimulus yang diberikan. Nah, Thorndike ini menyampaikan kalau menginginkan stimulusnya bagus itu maka nantinya setelah memberikan respon yang bagus, Thorndike menyampaikan harus diberi ganjaran atau pujian. Maka misalkan kita akan melakukan monitoring kepada orang tuanya. Misalkan, apakah si A sudah melakukan perubahan di rumah? Apakah sudah berbakti kepada orang tua? Apakah sudah tidak membangkang? Dan lain sebagainya. Maka jika sudah ada penghargaan, sudah ada perubahan respon yang diberikan di rumah, oh iya Bu, sekarang dia sudah menghormati, kalau pulang sudah mau salim, kalau mau main sudah pamit, dan lebih menghormati orang tua, maka gurunya memberikan ganjaran, pujian, misalkan dengan memberikan bintang di sekolah. Misalkan si A sudah melakukan pembudayaan baik di rumah, maka kita kasih bintang. Atau sekolah-sekolah lain biasanya memberikan penghargaan berupa sertifikat. Misalkan diberikan sertifikat atas penghargaan karena sudah berbakti kepada orang tua. Lah itu wujud beberapa pujian-pujian. Nah, harapannya kalau bisa penghargaan atau pujian yang kita berikan jangan berbentuk benda. Karena biasanya kalau berbentuk benda itu seseorang akan terpacu pada bendanya. Misalkan nanti kalau besok membantu orang tua, ibu guru kasih coklat lah misalkan, maka dia perubahannya kan atas coklatnya, bukan atas segala yang diberikan. Maka harapannya jangan berupa barang atau jangan berupa berbentuk materi agar anak tidak terbentuk sikap materialistis. Boleh dengan bintang, boleh dengan tepuk tangan, boleh dengan kata-kata kamu keren, kamu luar biasa, kamu hebat, dan lain sebagainya. Itu mereka sudah senang diberi pujian seperti itu oleh gurunya. Nah, teori behaviorisme ini dalam implementasinya di sekolah, dilanjutkan oleh Thorndike, bisa dilakukan dengan mengaplikasikan 3 hukum, yaitu ada hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Jadi misalkan kita akan merubah perilaku seseorang melalui stimulus dan respon, maka hal yang harus kita lakukan pertama adalah pastikan kita memastikan semua sudah siap. Kalau sudah siap, dilanjutkan dengan latihan. Kalau sudah selesai latihan, maka kita lihat akibat yang diperoleh dari perlakuan tersebut. Nah, di fase kesiapan disebutkan bahwa siswa akan lebih berhasil belajarnya jika siswa tersebut telah siap fisik dan psikis untuk melakukan aktivitas dalam belajar apapun. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini juga selaras dengan Permendikbud nomor 16 ya, tahun 2000, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sistem atau proses pembelajaran yang dilakukan di awal kegiatan, pertama yang harus dilakukan adalah guru mempersiapkan siswa baik secara fisik maupun psikis. Maka yang pernah kita sampaikan juga bahwa jangan sekali-kali kita melakukan proses pembelajaran kalau anaknya belum siap, baik secara fisik maupun psikis, karena persentase yang akan diterima saat proses pembelajaran itu akan tidak maksimal. Kalau sudah siap fisik maupun psikis, dilanjutkan dengan fase latihan.
Pada fase latihan ini, siswa akan berhasil belajarnya apabila hubungan antar stimulus yang diberikan dengan respon terjadi dan diperkuat dengan kegiatan latihan pengulangan. Jadi misalkan tadi contohnya adalah akan merubah perilaku menghormati orang tua di rumah, jangan hanya memberikan stimulus hari ini saja, tapi berkelanjutan. Misalkan hari ini diberikan storytelling tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kemudian di akhir storytelling, pesan moralnya adalah aplikasikan contoh yang ada di dongeng tersebut dalam kehidupan sehari-harimu di rumah. Besok berangkat sekolah lagi, ditanyakan lagi, apakah kemarin sudah menyampaikan atau mengaplikasikan apa yang ada di pesan moral di dongeng kemarin, misalnya. Siapa yang sudah, siapa yang belum? Yang belum besok dilakukan. Yang sudah besok lagi dilakukan. Besok lagi diingatkan lagi. Apakah tadi sudah pamitan? Apakah sudah membantu orang tua? Apakah sudah misal kalau kita orang Jawa sudah berkata sopan dengan orang tua, nah dan lain sebagainya. Selalu diingatkan, kemudian diberi penghargaan bagi yang sudah. Nah, setelah kita melakukan fase latihan, maka dilanjutkan dengan hukum akibat. Hukum akibat ini menerangkan bahwa seseorang dalam melakukan suatu tindakan akan menimbulkan pengaruh terhadap dirinya. Nah, harapannya dari satu contoh dongeng atau storytelling itu nanti akan merubah sikap yang tadinya tadi tidak menghargai menjadi berbakti kepada orang tua, nurut, dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya adalah behavioristik digunakan untuk merubah perilaku dengan cara memberikan stimulus dan respon. Jika sudah diperoleh respon yang baik, maka berilah pujian atau penghargaan. Thorndike menambahkan teori belajar behavioristik ini jika diimplementasikan di SD dengan misalkan tadi memberikan kondisi menyiapkan secara fisik maupun psikis. Kemudian dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran biar dia fokus dan tahu apa yang akan dipelajari dan alangkah lebih baik disampaikan kebermanfaatannya mempelajari itu dalam kehidupan sehari-hari apa biar anak lebih memahami apa yang dipelajari. Guru juga perlu menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari apa saja biar mereka juga sudah siap dulu. Kemudian guru memberikan persepsi dengan mengaitkan materi ajar yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Karena nanti hubungannya dengan perubahan perilaku, maka persepsinya juga dikaitkan dengan kehidupannya tentang perilaku. Kemudian di fase latihan, guru dapat menjelaskan materi tadi mungkin bisa diintegrasikan dengan kandungan materi yang ada di bacaan, di kegiatan lainnya, kemudian memberikan tugas untuk dikerjakan, dilatih. Misalkan, coba kamu bermain peran menjadi orang tua, coba kamu bermain peran menjadi anak, bagaimana cara berpamitan. Nah, ini biasanya diimplementasikan di kelas rendah, karena kelas rendah merupakan masa di mana paling tepat untuk menumbuhkan sikap-sikap karakter yang baik. Kemudian setelah mereka bermain peran menjadi orang tua dan menjadi anak, kemudian si guru memberikan penguatan penekanan apa yang seharusnya dilakukan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di fase pemberian penghargaan, bisa tadi berupa tepuk tangan, bisa berupa kamu hebat, kamu keren, dan lain sebagainya agar dia lebih percaya diri. Kemudian sebelum menutup proses pembelajaran, pastinya melakukan refleksi. Sudahkah kamu melakukan di rumah seperti yang tadi dilakukan saat bermain peran? Yang sudah siapa, yang belum siapa, maka lakukanlah besok, dan lain sebagainya. Kemudian ditutup dengan kata-kata motivasi yang hubungannya dengan tadi perubahan perilaku yang diharapkan apa, agar semuanya holistik, menyeluruh. Berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan perubahan perilaku dengan memberikan stimulus dan respon yang diperkuat dengan ganjaran atau penghargaan,
teori belajar aliran kognitif ini memiliki perbedaan perspektif dengan behavioris. Aliran kognitif ini muncul juga sebagai kritik terhadap aliran behaviorisme, yang disebutkan bahwa aliran behaviorisme ini hanya lebih memfokuskan pada stimulus dan respon, tetapi tidak memperhatikan terkait dengan aspek kognitif. Nah, kritik dari aliran kognitif terhadap aliran behaviorisme disebutkan bahwa aliran kognitif ini menganggap bahwa penyimpanan dan pemrosesan informasi sangat penting dalam proses belajar yang melibatkan proses mental yang kompleks termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Kunci yang ada di kognitif yang bisa kita ambil adalah lebih kepada pemrosesan informasi dan konsep, yang artinya adalah aspek ilmu pengetahuan saja. Jadi dapat dikatakan bahwa aliran kognitif ini muncul karena memberikan respon tadi disampaikan. Behaviorisme itu lebih mencenderungkan ke perilaku. Kognitif memberikan beranggapan bahwa tidak hanya perilaku yang lebih penting, malahan materinya, pengetahuannya, konsepnya. Tokoh dari kognitif ini ada, kalau tadi behavioris itu adalah ada Thorndike, kalau di teori kognitif ini ada Piaget, ada Tolman, ada Brunner, ada Vygotsky, dan ada Chomsky. Nah, ini biasanya teori yang lebih sering digunakan adalah teorinya Piaget. Piaget sendiri berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan, melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk menghasilkan pengetahuan dengan tingkatan lebih tinggi dibandingkan pengetahuan awal yang telah tersimpan pada skemata siswa. Pendapat Piaget ini sudah sangat jelas ya, memperjelas bahwa menurut teori kognitif ini adalah belajar itu yang lebih penting adalah proses pengetahuannya. Maka kalau behaviorisme tepat digunakan jika kita akan melakukan perubahan tingkah laku, teori kognitif ini tepat digunakan jika kita akan menginginkan seseorang yang lebih hebat dalam aspek pengetahuannya. Piaget membagikan tahapan perkembangan anak atau perkembangan individu dibagi menjadi 4, yaitu ada tahap sensori motor, ada tahap praoperasional, ada tahap operasional konkret, dan ada tahap operasional formal. Mungkin kemarin sudah kita bahas ya, yang mana pada tahap-tahap ini disampaikan bahwa bagaimana proses pengetahuan bisa ditransfer ke anak itu sesuai dengan perkembangannya agar pengetahuan yang diterima itu lebih maksimal. Misalkan teori sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun. Di tahap ini disampaikan bahwa pada umur 0 sampai 2 tahun, seseorang itu memandang dunia ini itu dari perasaan yang dilihat. Maka dapat kita lihat misalkan ada seorang bayi pertama kali melihat kita, misalkan kita itu angkuh kepada dia dan pertama kali kita langsung mungkin mencubit gitu ya. Maka besok saat ketemu Bapak Ibu semua, masih jauh dia sudah nangis. Karena yang diingat adalah perasaan. Orang itu kalau dekat ke saya akan menyakiti saya. Maka kalau orang itu melihat sudah masih jauh, terlihat itu sudah ketakutan, sudah menangis dan lain sebagainya. Maka pembelajaran yang tepat di umur 0 sampai 2 tahun adalah memberikan contoh perasaan kasih sayang yang bagus agar proses perkembangan pengetahuannya juga maksimal di umur 0 sampai 2 tahun. Di SD sendiri umur 7 sampai 11 tahun masuk dalam tahap konkret operasional. Di tahap ini disampaikan jika ingin guru melakukan proses pembelajaran yang mana proses pembelajarannya itu adalah di SD, maka lakukanlah proses pembelajaran berbasis konkret atau mewujudkan
apa yang dipelajari dalam kehidupannya. Jadi tidak bisa memikirkan abstrak. Nanti SMP baru bisa memikirkan abstrak atau bisa sudah diajak memikirkan masa depan dan lain sebagainya. Oke, itu 2 teori yang sudah kita pelajari. Sudah kita lihat juga perbedaan-perbedaan dan kapan saatnya kita menggunakan. Berbeda dengan teori behaviorisme dan teori kognitif, teori humanisme sendiri lebih memperhatikan pada psikologis atau sifat dasar manusia untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Atau dalam kata lain, teori belajar aliran humanisme ini adalah yang ingin membuat proses pembelajaran yang memanusiakan manusia. Tokoh yang mengusung teori humanis ini adalah Carl Rogers. Carl Rogers sendiri berpendapat bahwa manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dengan cara yang konsisten menurut mereka sendiri. Implementasi teori belajar ini dalam dunia pendidikan, guru sebaiknya memberikan kesempatan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas belajar secara bebas, tanpa paksaan, dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, teori ini dinamakan juga teori belajar bebas. Atau mungkin kalau saat ini contohnya adalah teori merdeka belajar gitu ya. Sebetulnya implementasi dengan merdeka belajar adalah kalau menurut Ki Hajar Dewantoro yang dikatakan merdeka adalah kita tidak tertekan oleh orang lain, berbasis tertib dan damai. Jadi teori humanis ini mengajarkan kepada kita kalau anak nggak mau belajar, itu jangan dipaksa untuk belajar. Karena itu namanya tidak memanusiakan manusia. Nah, biasanya teori humanis ini digunakan misalkan untuk sekolah-sekolah homeschooling. Mereka sangat memanusiakan manusia. Misalkan saat ini anaknya sedang tidak mood untuk belajar, maka dia tidak melakukan proses pembelajaran. Saat ini maunya mau belajar seni aja, nggak mau belajar matematika. Maka harapannya itu diikuti kalau kita menganut teori humanis. Nah, teori humanis ini pastinya sangat sulit diimplementasikan di kelas-kelas di sekolah. Karena sudah diatur jadwalnya. Tolong kumpulkan tugas pukul 17. Tolong masuk kelas pukul 7, terlambat. Kenapa kamu terlambat? Nah, kalau berbasis humanis ini terlambat pun nggak apa-apa, karena misal aku nggak pingin nih sekolah nggak pingin nih belajar di kelas, itu harusnya ikuti. Nah, mungkin kalau kenapa di persekolahan ini masih sulit diimplementasikan karena mungkin karakteristik siswanya masih belum memiliki kesadaran untuk belajar. Nanti kalau diikuti tidak pernah belajar. Maka teori humanis ini dapat diimplementasikan juga harus memperhatikan berbagai macam aspek. Kalau memang anaknya tidak siap untuk dibebaskan, maka kita mencari alternatif teori yang lain, entah behavioris, entah kognitif, atau bahkan konstruktivis. Beberapa prinsip yang dikemukakan Roger terkait dengan teori humanis ini antara lain yaitu siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan saja di homeschooling, dia benar-benar tidak minat dengan materi matematika, maunya hanya seni dan bahasa misal. Maka, kita turuti saja, karena menurut dia mungkin matematika menyusahkan, malah tambah pusing, bikin stres, dan lain sebagainya. Sehingga siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Saya akan menjadi seniman, maka yang perlu kita pelajari hanya tentang seni saja, maka dia perlu bertanggung jawab bagaimana dia menjadi seorang seniman yang handal, yang hebat. Dari kecil dipelajari hanya seniman. Nah, ini mungkin kalau memang Bapak Ibu ingin mengembangkan anak yang seperti ini, bukan jalur pendidikan formal yang ada di sekolah, namun lebih kepada dikembangkan melalui homeschooling.
Roger juga memaparkan bahwa pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Maka saat kita akan memaparkan bahan pelajaran itu ditanyakan ke siswa, kamu butuh materi apa? Biar nanti saya fasilitasi. Berangkat dari kebutuhan siswa. Kemudian Roger juga mengatakan bahwa belajar bermakna berarti belajar tentang proses-proses belajar, keterbukaan belajar mengalami sesuatu, bekerja sama dengan melakukan perubahan diri secara terus-menerus. Selalu melakukan update diri, itulah yang dikatakan bermakna, ada perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, sekaligus proses pembelajarannya berbasis eksperimental atau berbasis mengalami, kemudian bisa mengevaluasi diri sendiri, bisa melakukan self evaluation, kurang diriku apa yang perlu saya kembangkan untuk menjadi seniman yang sukses, apa yang harus saya latih untuk menjadi seniman yang sukses, dan lain sebagainya. Dan Roger mengatakan bahwa belajar mengalami menuntut keterlibatan siswa secara penuh dan sungguh-sungguh. Kapan saatnya kita menggunakan teori humanis ini? Kita dapat menggunakan teori humanis ini jika kita benar-benar menemukan, misal ada siswa kita yang betul-betul stres, misalkan tidak mau berangkat sekolah karena benar-benar stres. Nah, kalau dipaksa ke sekolah bisa tambah menjadi gangguan kejiwaan, maka kita bisa mencari alternatif proses pembelajaran yang berbasis humanis. Tadi alternatifnya bisa menggunakan proses pembelajaran homeschooling, atau proses-proses pembelajaran yang berbasis agar dia lebih menjadikan dia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sesuai dengan keinginannya, perlu pengembangan diri. Yang ini masih jarang ya diimplementasikan dalam masyarakat kita. Padahal mungkin orang-orang yang tidak mau sekolah, dikatakan bandel, dikatakan bodoh, mungkin bisa jadi mereka sebetulnya memiliki kemampuan yang berbeda yang belum kita bisa gali. Misalkan kita memaksakan untuk ya tadi belajar matematika, padahal sebetulnya kemampuan dia bisa menjadi atletis, menjadi penari, menjadi baletis, balerina, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin perlu kita gali jika ada seseorang yang bermasalah di kelas kita. Bisa jadi memang dia memiliki bakat tertentu yang tidak umum seperti orang-orang biasanya. Maka solusinya adalah menggunakan teori humanisme untuk melakukan proses pembelajarannya. Berbeda dengan teori humanis, behavioris, dan teori tentang kognitif tadi, teori konstruktivis memiliki pemikiran tentang belajar yang berbeda. Belajar menurut aliran konstruktivis ini merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun pengetahuan, gagasan, atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimilikinya. Teori konstruktivis ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar karena teori konstruktivis ini yang dijadikan landasan kurikulum 2013 dikembangkan. Jadi kalau kita menganut teori konstruktivis, itu yang lebih aktif adalah siswa. Siswa mencari tahu sendiri materi yang akan dibelajarkan dan guru hanya lebih kepada fasilitator. Jadi saat kita akan mengajarkan proses pembelajaran, bahan-bahan materinya itu tidak disampaikan oleh guru, tetapi siswa mencari tahu sendiri. Jika ada kesulitan, kita baru memfasilitasi. Dengan begitu, mereka akan lebih aktif, kemudian maka proses pembelajarannya bisa berbasis problem based learning, diberikan permasalahan, silahkan dicari solusinya sendiri, nanti di akhir kita memberikan feedback, mana kekurangannya, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Sedangkan teori belajar sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatan. Ini mirip dengan teori behavioris. Kalau teori behavioris ini adalah perubahan perilaku melalui stimulus dan respon, teori belajar sosial sendiri menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan itu tidak berbasis stimulus dan respon, tetapi melalui pengamatan dan pemodelan. Pakar dari teori belajar sosial adalah
Bandura, dan Weiner. Percobaan yang dilakukan oleh Bandura adalah dia melakukan pengamatan kepada seorang anak prasekolah yang sedang mengerjakan tugas lukis. Tetapi di depannya terdapat sebuah televisi yang menayangkan film dewasa yang agresif, kemudian yang sedang memalu, menendang, melempar, menggigit, dan memukuli boneka. Setelah melihat tayangan televisi tersebut, ternyata anak tersebut langsung beranjak ke ruangan lain, tidak lagi fokus kepada melukis, tetapi mencari boneka yang mirip dengan Bobo itu, kemudian meniru apa yang dia lihat di televisinya. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dikatakan bahwa teori belajar sosial ini seseorang bisa berubah tergantung apa yang dia lihat dan pemodelan yang dia terima. Maka mungkin yang kemarin sudah saya sampaikan, berhati-hatilah saat kita memberikan contoh perilaku kepada anak karena itu akan ditiru. Tahap dari teori belajar sosial ini adalah yang pertama adalah tahap memperhatikan. Apa yang dilihat oleh siswa itu nanti dia ingat. Kemudian menjadi hal itu yang apa yang dia ingat akan menjadikan motivasi dia untuk melakukan dan tahap keempat adalah tahap mereproduksi, mengikuti apa yang dia lihat, apa yang ia ingat yang termotivasi untuk dilakukan. Nah, itulah pemaparan dari 5 teori yang ada terkait dengan teori belajar yang sudah kita sampaikan, yaitu teori humanis, teori behavioris, teori konstruktivis, dan teori sosial. Berdasarkan pemaparan tersebut, silahkan Bapak Ibu menyampaikan gagasan Bapak Ibu terkait dengan implementasinya di SD. Misalkan di teori behavioris, sudahkah Bapak Ibu mengaplikasikan bagaimana contoh pemaparannya dan diintegrasikan dengan teorinya? Begitu juga dengan teori konstruktivis sampai kepada teori sosial. Nanti gagasan Bapak Ibu silahkan di-upload di Sipedar. Nah, hasil dari gagasan Bapak Ibu nanti akan kita diskusikan pada forum sinkronus setelah ini. Selamat berdiskusi. Sampai ketemu di kegiatan sinkronus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.